jemaat serta simpatisan, selamat pagi, selamat Paskah, dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bapak, Ibu, untuk warta apabila belum dapat, itu ada QR Code yang ada di kursi, itu bisa di-scan, itu bisa link ke warta. Ya. Bersama ini, saya akan sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Evan Kristiawan, anggota GBI Jemaat Rock Ministry Singapore, dengan Saudari Danika Tapiomas Panggabean, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 10 akan dilayani oleh GKI Gading Indah. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 27 April 2025. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhi syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, Sakramen Baptis Kudus. Sakramen Baptis Kudus anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, pukul 9 pagi di GKI Gading Indah yang akan dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Untuk nama-nama anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang ketiga, Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Gading Indah dengan tema Amazing Grace yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Berikutnya, Perjamuan Kudus, ya, sudah dilayankan 3 kali kebaktian Perjamuan Kudus pada hari Jumat 18 April 2025, akan juga dilayani Perjamuan Kudus rumahan pada hari Senin 21 April 2025 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025 yang lalu dan telah disidi atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor Tata Usaha Gereja Gading Indah paling telat hari ini. Penabisan pendeta. Umat yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 akan diselenggarakan kebaktian penabisan pendeta dalam diri Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah dan Penatua Marcelo Ananda Odang dari GKI Layur. Ibadah akan berlangsung di Aula TKK 6 BPK Penabur, didahului dengan ramah tamah pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan dimulai pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Mari kita doakan agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Apabila Anda selaku anggota jemaat atau simpatisan GKI Gading Indah ingin turut mengikuti acara ini, silakan mengisi daftar kehadiran dengan men-scan QR Code yang terdapat pada poster di lobi penyambutan. Ya. Kiranya ibadah penabisan pendeta bagi kedua calon pendeta ini diperlengkapi untuk melaksanakan panggilan pelayanannya dengan lebih baik lagi. Yang keenam, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 di gedung ini lantai 3 ya, dengan tema Misericordias Domini, kasih setia Tuhan, dengan pembawa firman Penatua Ana Nur Aini SSI Teologi.
Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Yesus sudah bangkit, wartakanlah, akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Hari ini kita bersekutu untuk merayakan Paskah. Inilah waktu untuk memperingati bahwa Kristus Sang Juru Selamat telah bangkit. Ia mengalahkan maut dan menuju kehidupan, mengganti kegelapan dengan terangnya yang besar. Inilah sabdanya yang tertulis dalam Matius 4 ayat yang ke-16. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Marilah kita keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang besar. Sorga bergema, haleluya.
Marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara semua. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Dia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan telah menjadikan kita miliknya. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Mari kita saling mengucapkan selamat Paskah kepada orang di kanan dan kiri kita. Selamat Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus
dalam kita untuk selamanya. Di dalamnya ada hari esok, bersama Dia kita takkan gentar.
Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu sorga kepada orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan kepada orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih GKIGI, selamat Paskah dari kami. Terima kasih dukungan atas sekolah kami. Kiranya kami bisa terus bersekolah untuk meraih cita-cita kami. Satu, dua, tiga. Terima kasih GKIGI. Selamat Paskah dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan diri menerima berita firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur ya Tuhan karena kami sudah mengalami sendiri karya kasih-Mu yang terbesar. Ketika Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, rela meninggalkan segala kemuliaan surgawi demi dunia yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh mengingat, mensyukuri, merayakan kemenangan kasih atas maut yang menyeramkan. Kami mau kini mendengarkan apa yang disaksikan firman-Mu. Maka biarlah hikmat Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, agar kami bukan hanya boleh menjadi para pendengar berita firman Tuhan, tetapi juga kami mewartakan firman itu lewat diri dan hidup kami. Agar hidup yang telah Kau tebus dan Kau anugerahi kehidupan baru ini boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan selalu. Maka berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami memohon. Amin. Nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan 25 akan kita baca secara berbalasan. Sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Namun bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi suara tangisan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya pula. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya pula. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon.
sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk.
Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah dilancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupmu hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas 24 ayat 1 sampai ayat ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong. Dan mereka tidak percaya
kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyhurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Kalau aku bayangkan proses penyelesaian dari masalahku, aku jadi mengingat bahwa sungguh menakutkan dan melelahkan. Apalagi sewaktu aku meringkuk di dalam penjara selama proses pengadilan. Yang tidak aku bayangkan itu teman-teman dekatku yang tadinya kita akrab, tapi tidak seorang pun menolong aku. Bahkan mereka menyerumuskan aku. Apalagi hutangku yang tiba-tiba saja berlipat-lipat begitu banyak. Untung saja ada Kak Maria dan juga Nike yang menolong aku. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Aku bisa mati aku. Hai Daud. Halo Kak Maria. Waduh. Aku bawain. Wah, ini kesukaan kamu nih. Ayo. Aduh, enak sekali nih Kak. Apalagi pakai kopi. Emang kakak itu hebring. Ngomong-ngomong kayaknya udah ceria nih. Gimana kamu sekarang keadaannya? Ya, terima kasih Kak. Aku baik-baik sekarang Kak. Dan semuanya kan berkat kakak juga. Duduk-duduk yuk Kak. Ya sudah, yang penting kan masalahmu sudah selesai. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kamu sehingga semuanya beres. Iya Kak, tapi prosesnya itu aku rasakan sangat menderita Kak. Ya, itu kan penderitaannya karena kesalahan kamu sendiri. Ya, beda sama kakak waktu itu. Itu karena kesalahan dan kebodohan orang lain. Ya, aku tahu Kak. Terima kasih ya Kak. Kakak selalu mendampingi aku, menopang aku, menguatkan aku juga. Dan terlebih lagi kakak juga membayar hutang-hutangku. Dan aku menyadari juga Kak, gitu ya. Kalau dulu aku berpikir bahwa saat aku bekerja keras, aku berhak atas uang-uang itu, gitu. Tapi sekarang aku diingatkan dan aku menyadari bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, sudah, semuanya sudah terlewatkan. Tuhan itu baik. Terima kasih ya Kak. Tuhan pakai kakak dan juga Nike. Ya, yang penting semua sudah beres. Ut, kakak mau ngasih tahu nih, kalau habis Paskah ini kakak mau tur ke Israel. Kan kakak ada berkat. Nah, kakak tuh pengen memaknai Paskah lah di sana gitu. Iya. Bagaimana keadaannya. Kakak mau ngajak kamu sama Nike loh. Oh, jadi tur ke Israel ya Kak? Iya ya? bener. Tapi bukan juga jalan-jalan loh ya. Iya, cuma anak-anak bagaimana Kak? Kalau anak-anak beres deh, kakak udah minta sepupu kita tuh. Terus mamanya Nike, kakak udah betul. Pilih suster yang terbaik. Ya, jadi kamu sama Nike ikut kakak. Kakak juga ngajak pendeta-pendeta loh di gereja kita. Ya? Iya, bener. Terima kasih loh Kak. Yuk. Wow, keren bingit kota Yerusalem Kelapa Gading. Kapan lagi nih Yerusalem di Kelapa Gading? Bagus ya. Ternyata
kita duluan sampai loh. Kalian tahu nggak? Itu tuh tempat itu yang pengen gua tuju. Tahu nggak loh? Itu apa? Itu tuh secara tradisi diyakini sebagai kubur Yesus. Ayo kita lihat. OCD-nya kambuh. Yuk kita foto lagi. Kapan lagi kan ada kubur Yesus di Kelapa Gading? Ngomong-ngomong, gua ngebayangin deh perasaan Maria dan perempuan-perempuan lain itu waktu mereka ke kubur Yesus. Gimana ya? Apa rasanya sama dengan perasaan kita saat ini? Kayaknya sih beda, Mar. Mereka pasti, aku bayangin, pasti hatinya hancur dan penuh rasa duka. Percaya nggak percaya, rasanya baru melihat dan mendengar Tuhan Yesus mengajar. Tapi Dia bisa kok menjauh dari mic. sekarang nggak ada lagi ya. Tapi memang mereka perempuan-perempuan yang setia ya. Saat Yesus dikubur, Sabtunya itu mereka langsung menyiapkan minyak dan rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Nah pada Minggu pagi-pagi benar, mereka langsung tuh berangkat ke kubur Yesus. Begitu sampai di kubur, pintunya terguling dan Yesus tidak ada. Seperti tadi ya, terguling. Bisa jadi Maria Magdalena berpikir bahwa mayat Yesus diambil orang dan memindahkannya ke tempat lain. Bisa begitu, tapi kayaknya nggak mungkin, The Fair. Soalnya Pilatus itu kan berkuasa saat itu, dia pasti jaga ketat. Dan aku nggak yakin dicuri orang. Nah, gue setuju dengan pendapatnya Lita. Soalnya di Yohanes 20 ayat 15 sampai 16 di situ pernah diceritakan bahwa Maria bercakap-cakap dengan Yesus waktu dia ke kubur. Tapi Maria nggak sadar bahwa yang bercakap dengan dia adalah Yesus. Tapi waktu Yesus menyebutkan namanya, dia sadar bahwa itu adalah Yesus gurunya. Yesus sudah bangkit. Ya. Benar kan? Yesus sudah bangkit. Aduh, kita sudah sampai. Bisa. Kemana yang lain? Kemana ya? Sama. Rempahnya nggak bisa cepat-cepat. Kita selfie lagi deh. Ayo. Kita foto. Ini kasihan banget nih mamanya lagi berobat jadi harus dibawa. Aduh, sorry banget, sorry. Ayo, ayo. Pendeta Roni kayak Madam Dora ya. Skace, come on. Yang nyembur-nyembur saya. Sabar, Grandma, sabar. Loh, kok Kak Maria udah nyampe duluan di sini? Ya Pelan-pelan foto-foto sini. dulu. Duduk sini ya. Kita sih udah nih tapi kan kakak pengen Kuburnya langsung Tuhan ke kubur Yesus. Yesus. Mau lihat itu kuburnya Tuhan Yesus. Sayang ya Daud nggak bisa. Belum pernah ke Israel kan? Dekat, kita nggak perlu naik pesawat. Cukup naik mobil udah sampai di sini. Bener nggak sih? Gitu kan? Enggak Kak, enggak sayang sama sekali. Biarin Daud jagain anak-anak. Foto sama Grandpa. Daud itu tuh bukan jagain anak-anak. Dia itu tugas pelayanan di komisi anak, nungguin tamu-tamu dari Jonggol. Oh, ya sama juga yang dari Jonggol juga anak-anak. Oh iya ya, bener ya. Kalau Daud gak jagain anak, aku mana bisa punya kesempatan foto di Yerusalem Kelapa Gading. Bener, kapan lagi kan? Gak setahun sekali. Tapi ingat nih bahwa kita tur ini, kita itu ingin mengingat dan menghayati bagaimana kisah dan makna perjalanan Yesus sampai dengan kebangkitannya. Bener nggak? Apa yang Maria tadi katakan itu betul. Kita mendengar tadi Maria bilang ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama, mengingat kembali. Yang kedua, mewartakan. Itu yang mestinya kita lakukan. Cuman sayang, kita nih suka sering lupa. Banyak orang Kristen ujung-ujungnya sebetulnya bukan jadi pengikut Kristus, tapi jadi pengikut Paulus. Persisnya mengamini, mengamalkan ayat yang Paulus tulis,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Hari ini dengar khotbah, besok lupa karena sudah ada di belakangku. Ya, begitulah kita manusia yang suka gampang lupa, ya. Dan jangan-jangan pendeta-pendetanya juga lupa dengan apa yang sudah dikhotbahkan. Opa Ronaldo, maklumlah kita lupa Opa. Kita ini mengidap penyakit amnesia. Rada kurang ajar sih jemaat itu. Tapi sesaat sih Opa. Fer, ngomong-ngomong, emang dia Opa Ronaldo? Bukannya pendeta Roni yang udah emeritus itu ya? Nama kerennya. Oh, Cristiano Ronaldo gitu. Opa Ronaldo. Tapi Civerly, kalau untuk urusan itu kita mungkin amnesia. Tapi coba kalau soal cuan, duit, pasti kita nggak akan lupa. Bener gak jemaat? Nike, kalau kita lupa, dimaklumin dong. Begitu juga dengan Opa Ronaldo suka lupa. Kan faktor U. Tahu aja nih si Aku Verly masih nih, ganteng. ya lumayan lah, ya. Paling tidak tadi digandeng cewek muda kan, datang kemari, ya. Ya, tapi barangkali yang Verly mau katakan adalah begini. Murid-murid itu, mereka kan udah ikut Yesus paling enggak 3 tahun. Mereka sudah dengar ajaran Yesus, mereka sudah lihat apa yang Yesus perbuat. Dan paling sedikit 3 kali Yesus menceritakan bahwa dia akan menderita, dia akan mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan isi dari cerita Paskah, ya. Tapi ya begitu, murid-murid yang bertahun-tahun ikut bareng Yesus saja lupa. Tapi ngomong-ngomong, ibu bapak, saudara-saudara udah berapa kali dengerin kisah tentang kebangkitan Kristus? Udah puluhan kali ya, ada yang mungkin sudah 60 kali. Ada yang 70 kali, ada juga sih yang baru 30-40-an, ada yang belasan kali. Tapi cerita itu bukan cerita yang asing buat kita. Tapi ya tadi, lupa lagi. Saja. Kalau soal itu maknanya capek. Ngomong-ngomong lupa, ngomong-ngomong ingat. Iya, pembimbing kita mana? Pembimbing rohani Itu kita. tadi saya lihat lagi di tembok ratapan, kayaknya lagi ngobrol, apalagi meratap ya. Atau lagi berdoa untuk jemaat di Gading Indah kali ya. Oh, Kayaknya jangan. meratap buat jemaat Gading Supaya Indah. bersedia menjadi penatua Iya. gitu ya. Meratap itu majelis jemaatnya mungkin ya, atau Mana ya? istrinya. Gading Indah. Itu dia lagi nge-vlog. Kita jumpa Lagi dalam nge-vlog, edisi khusus Syafaat Malam. Live of Jerusalem. My man, this is cool, very cool. And saya bawa 2 tamu khusus, bukan tamu. Yaitu 2 rabi Yahudi. Langsung dari Yerusalem. Look. Yang pertama ada Rabi Ada Rabi. Gamaliel. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom, Rabi. shalom. Lalu ada Rabi Samuel. Shalom. Kita wawancara ya. Rabi, Rabbi, how old this city?
Oh, this city is very old. Yang itu juga gue udah tahu sih sebetulnya. Oke. So, how many people live here? Many people live here. Gue juga tahu sih sebetulnya. Oke. So, do you know Jesus? Oh, no, of course not. Oh, ya benar sih ya. Oke, Rabbi. Thank you for showing us this beautiful city. Wow. You're welcome. Okay. Enjoy our place. Thank you. Don't thank forget you. to bring Thank a you. lot of money. Oh, oke. Cie nih. Oke. Shalom. Itu sepertinya rabinya dari Tionghoa ya, dari dataran Cina ya. Bukan, rabinya dari dataran Kelapa Gading. Very beautiful. Om Pendeta cepat. Pak Pendeta. Lord of Jesus. Siapa mereka? Loh, Jemaat Pak, kita berangkat bareng Pak tadi. Bapak jadi tur Saya lupa. pembimbing rohani. Saya bukan Instagramer, influencer. Tapi pendeta. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Gak apa-apa. Ini jadi budak konten, jadi kemana-mana harus selalu siap. Dapat endorse nggak Pak? Endorse. Gak ada Bu. Jangan lupa persembahan syukurnya. Iya. Gak bercanda. Pak, Bapak Ibu bagaimana? Udah jalan-jalan, sudah lihat-lihat? Ayo Pak, mulai. Sudah. Ketemu Yesus. Ayo mulai Pak. Ini kubur Yesus. Bapak Ibu masih ingat gak cerita tentang kubur Yesus? Masih. Ingatlah. Ingat ya. Nah, hari ini hari Paskah loh. Kita istimewa sekali ada di sini. Ya dan hari ini kita tadi membaca tentang bagaimana para perempuan. Nah, kalau di sini banyak perempuannya. Memang kalau datang ke kubur Yesus itu harus banyak perempuannya Bapak Ibu. Karena yang laki-laki kemana ya? Tidur. Ngumpet. Tapi itu yang menarik Bapak Ibu. Dalam bacaan kita tadi dikatakan ada 3 hal yang menarik. Yang pertama di ayat 1 dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka itu perempuan. Para perempuan laki-lakinya gak tahu kemana. Ini yang menarik di zaman ketika perempuan suka tidak dipandang, tidak dinilai. Ya orang Yahudi itu kalau menghitung kehadiran cuma laki-laki. Jadi kalau di kubur ini yang ada cuma saya dan pendeta Ronaldo. Ronaldo apa Roni sih jadinya? Ronaldo. Oh iya cuma pendeta Ronaldo. Kenapa jadi Ronaldo? Bapak Ibu juga mungkin hanya ada 400-an orang. Laki-laki saja. Laki-laki dewasa saja. Tapi kalau kita baca dalam keempat Injil, bagaimana para perempuan berperan besar dalam pelayanan Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib, murid-muridnya hilang. Mereka kabur. Dan di pagi itu waktu para perempuan itulah yang datang ke kubur pagi-pagi. Mau memperlakukan jenazah Yesus yang dikuburkan buru-buru dengan lebih baik. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Ibu-ibu harus bangga bahwa seperti para perempuan yang datang ke kubur Yesus, mereka yang biasanya dianggap rendah, mereka lah yang datang pertama dan mau melayani Yesus dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan pernah merasa rendah diri saudara. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, orang memandang Anda, kita semua bisa dipakai Tuhan untuk rencananya. Yang kedua dari bacaan kita yang menarik dikatakan di ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Injil-Injil dikatakan bahwa para perempuan itu waktu masuk kubur kaget. Takut ketika bertemu dengan 2 sosok yang seperti malaikat itu. Sama yang di Lukas juga. Tapi kesaksian Lukas punya satu perbedaan. Kalau di Matius dan Markus setelahnya para perempuan masih merasa takut, di Lukas tidak disebut. Bahkan Lukas saja yang mencatat bahwa mereka kemudian teringat akan perkataan Yesus.
Perkataan Yesus yang mana? Bahwa dia akan menderita, mati, tapi akan pada hari ketiga bangkit. Cuman para perempuan itu yang ingat. Yang lain tidak. Makanya murid-murid tidak ada yang datang ke kuburan juga. Para perempuan tentu mereka pertama tidak ingat, tetapi kemudian mereka teringat. Maka bagi kita, mari kita selalu belajar mengingat apa yang Tuhan Yesus firmankan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Jangan-jangan yang kita ingat cuman tadi, saya samar-samar dengar katanya Ibu Nika ya. Apa yang diingat? C. Oh, cuan. Christ. Oh bukan ya, cuan. Mestinya yang diingat Christ. Yesus, Kristus. Ya Ibu Nika ingat, Kristus. Jangan cuan mulu. Ya boleh juga sih, Kristus, cuan, Kristus, cuan. Ya, kalau boncos susah juga ya. Yang ketiga, saudara, ayat ke-9 mengatakan, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan semua saudara yang lain. Tapi apa yang terjadi? Apa tadi yang dikatakan Alkitab? Waktu para murid lain mendengar apa yang diceritakan para perempuan ini, mereka terima, mereka gembira? Omong kosong. Enggak. Mereka anggap itu omong kosong. Yang bener lo. Makanya pagi-pagi buta jangan keluar rumah. Masih ngantuk. Ini sebetulnya rada-rada kesel ya, tadi harus nganterin anak pagi-pagi. Ya nari-nari pasca subuh. Masih ngantuk. Mereka tidak diterima dan sebetulnya wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada zaman Yesus kesaksian seorang perempuan itu tidak bisa dipercaya misalnya dalam sebuah persidangan. Dalam sebuah pengadilan, kalau perempuan yang bersaksi, maka kesaksiannya tidak bisa dipegang pada zaman itu. Sehingga mereka tidak dipercaya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa para perempuan itu tetap bersaksi, tetap mengabarkan. Sampai akhirnya kita baca di akhir, Petrus dia pergi sendiri dan mengecek ke kubur Yesus. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mensaksikan kasih Allah, kesaksian kita bisa diterima, bisa tidak. Kita bisa disambut baik, bisa dicuekin, bisa bahkan dimusuhi. Tapi sepanjang kita yakin, kita percaya yang kita lakukan adalah untuk mensaksikan kebenaran Tuhan, membagikan kasih Allah, jangan pernah ragu-ragu. Tetap setia seperti para perempuan yang berjalan ke kubur Yesus itu. Wah, nah, itu hebat ya para murid-murid Yesus yang perempuan. Udah gercep datang ke kubur pagi-pagi. Begitu mendapat kabar dan tahu bahwa Yesus bangkit pun, mereka gak pakai menunggu, langsung kembali untuk menceritakan kepada para rasul dan saudara-saudaranya. Iya, kalau para tadi 2 orang yang dikubur Yesus itu, mereka itu pewarta yang pertama. Nah, terus tadi kan kita udah dengar ceritanya tuh ya. Maria dan temannya itu datang ke kubur, terus mereka melihat kubur sudah kosong. Mereka mendengar apa yang malaikat Tuhan katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka percaya. Tapi mereka tidak berhenti cuma sampai percaya. Mereka pergi, mereka menjumpai murid-murid lain. Mereka mewartakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Itu pewartaan yang kedua. Nah, jadi kita semua sekarang, kitalah para pewarta-pewarta selanjutnya. Lewat apa? Lewat perkataan, tapi yang utama lewat perbuatan kita. Hidup kita, biar hidup kita mewartakan kasih Kristus setiap hari untuk
orang-orang di sekitar kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju, makanya jangan mempraktekkan cuma aku melupakan apa yang ada di belakang. Pak Pendeta. Kita mesti menghidupi kebenaran berita tentang kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ini seperti yang dialami oleh Nike sama Daud ya? Iya, betul. Dulu saya dan Daud itu setengah percaya karena yang ada di dalam pikiran kita adalah cuan, baru Kristusnya sedikit. Tapi karena Yesus yang bangkit, maka iman percaya yang tadinya setengah kemudian menjadi utuh. Mata kami seperti dicelikan. Yesus sungguh bangkit dan kebangkitannya itulah yang membuat Daud dan saya bisa ikut bangkit dari pergumulan yang kami lalui. Haleluya. Ngomong-ngomong bangkit, saya juga bersyukur loh hari ini menyaksikan Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Kalau ingat-ingat masa lalu ya, saya mau bunuh diri, sampai saya dibawa ke Madam Dora tuh, dikepret-kepret sama air pam gereja gitu ya. Jadi malu saya, padahal Yesus itu udah mati dan bangkit untuk saya. Harusnya kan saya bersyukur. Nah, momen di sini saya mau memaknai syukur saya lewat program Panitia Paskah. Kebetulan ada si penyakaran diri untuk ke berbagai gereja ataupun panti-panti asuhan yang akan mereka salurkan. Saya mau mendukung kegiatan tersebut. Gitu Pak Pendeta. Pak Pendeta ngomong-ngomong, adik ipar saya kayaknya cocok ya jadi pendeta ya. Cocok nggak? Kayaknya iya sih. Kayak apa calon pendeta kita tuh yang namanya siapa sih Ana itu ya? Punya anak perempuan gak sih? Enggak. Enggak ya. Ya sudahlah. Mari kita siap mewartakan kasih Allah, kasih karya keselamatan Allah dalam hidup sehari-hari. Tapi tunggu dulu. Mana foto kameramen saya. Kita ngucapin selamat Paskah ya Pak. Kameramen. Ini maklum YouTube-nya tidak dimonetisasi, jadi kameramennya anak sendiri. Tar dulu. Kalau rekaman mesti ganti kamera, ganti kacamata. Kita mau masuk, kok diam aja? Umat Gading Indah tetap jadi pewarta kasih Kristus. Ya, kita sama ucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ke yang di YouTube, 1, 2, 3. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Juga buat umat di sini selamat Paskah, Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami adalah para penerima kasih anugerah Tuhan, kasih anugerah yang telah memberikan kepada kami hidup baru, kasih anugerah yang menyambut kami siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami. Bahkan ketika orang lain mungkin menganggap kami rendah karena keadaan ekonomi, karena status sosial kami, atau karena hal-hal lain. Tapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Yesus Kristus mati dan bangkit, dan kami kini merayakannya. Karena itu biarlah hidup yang telah ditebus oleh kasih anugerah Tuhan ini, menjadi hidup yang kami isi dengan mewartakan kasih Tuhan, baik lewat mulut kami, tapi yang terutama lewat hidup kami, yang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Mungkin yang kami wartakan tidak diterima dengan baik. Mungkin ada yang tidak suka dengan pewartaan kami. Tetapi Engkau memanggil kami untuk tetap setia. Seperti para perempuan yang datang ke kubur. Digerakkan oleh kasih kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka dimampukan untuk menjadi para pewarta kasih anugerah Allah itu. Layakan dan mampukan kami ya Tuhan, agar kasih-Mu kami wartakan mulai dari lingkungan terdekat kami, keluarga kami, teman, sahabat, tetangga, sanak saudara kami, saudara-saudara kami dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, kami menghadapi apapun yang kami harus hadapi di dunia ini. Ingatkan kami bahwa kasih anugerah-Mu lebih besar dari setiap pergumulan, permasalahan yang kami harus hadapi. Sehingga kami dikuatkan, kami diyakinkan, kami boleh percaya pada Kristus yang telah bangkit itu. Kami mau berdoa untuk lingkungan kami, untuk bangsa dan negara kami dalam segala pergumulannya. Hadirlah, bekerjalah terus. Dalam diri begitu banyak orang yang merindukan apa yang baik terjadi dalam hidup kami bersama ini. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan kami sebagai gereja di berbagai tempat. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami di Jonggol. Berkati mereka dalam keseharian mereka, berkati para siswa dalam studi, berkati para orang tua, agar mereka boleh terus merasakan Kristus yang hadir dan menguatkan itu. Dan kami mau menyerahkan setiap kami, keluarga kami, dalam berbagai pergumulan mereka, dalam berbagai keadaan yang harus mereka hadapi. Terus ingatkan, Kristus telah menang, bahkan atas maut yang menakutkan sekalipun. Maka bersama Kristus, kami semua akan dimampukan menghadapi apapun yang terhadirkan di depan dan dalam perjalanan hidup kami. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu, tetapi juga pengharapan kami untuk penyertaan-Mu selalu. Sehingga hidup kami terus menjadi hidup yang mewartakan kasih dan anugerah Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus,
Sang Juru Selamat yang telah bangkit dan menang itu, kami memohon. Amin. Yesus sudah bangkit. Mari kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatannya bagi dunia. Dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11 ditulis, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak, aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi.
Mari kita berdoa. Ya Yesus yang telah bangkit dan menang, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Kami membawa persembahan sebagai respon syukur. Kiranya dapat digunakan untuk menyampaikan warta keselamatan melalui pelayanan di gereja-Mu. Di dalam Yesus Kristus Sang Menebus kami berdoa. Amin. Tuhan, saya mengingatkan bahwa di lantai 3 nanti kita akan melakukan kebersamaan. Kita boleh bercakap-cakap sambil menikmati apa hidangan sederhana yang sudah tersedia. Yesus sudah bangkit dan hidup. Marilah kita menjalani kehidupan dengan kegembiraan walaupun di tengah tantangan. Wartakanlah berita itu melalui karya yang menyentuh sesama. Mari tuturkan kembali indahnya kisah kasih-Nya. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam akhirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Allah si kuasa di padang andus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina Dia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dimaku disalib, tubuh memelihara, mati dan disadari, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan, kiranya Allah Bapa yang agung melingkupimu dalam melanjutkan pesiaran hidup. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu untuk mewartakan kabar keselamatannya. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntunmu
untuk terus membawa pengharapannya bagi semesta, kini dan selamanya.